Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felindia Nur Arifah dengan NIM 1401 421381 rombel I dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oke, landasan yuridis yang pertama yaitu mengenai UUD 1945 amandemen pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Kemudian ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua yaitu UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan ayat. Yang pertama yaitu pasal 48 yang berbunyi pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian pasal 49, negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang ketiga, UU nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Ayat 1 berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus juga. Kemudian ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 11 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Berikutnya adalah pasal 12 ayat 1B yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian ayat 1B, setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Berikutnya adalah pasal 32 ayat 1 yang berbunyi pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian ayat 2 berbunyi pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dalam penjelasan pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada pasal 45 ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan dari peserta didik. Kemudian adalah
Landasan yuridis yang keempat yaitu mengenai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP nomor 19 tahun 2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB. Kemudian adalah landasan yuridis yang kelima dan yang terakhir yaitu mengenai peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Halo semuanya, saya Dea Yolandari dari kelompok 8 akan menjelaskan beberapa poin dari video pendidikan inklusi. Yang pertama ada implikasi manajerial pendidikan inklusi. Untuk implikasi manajerial pendidikan inklusi ada beberapa hal. Yang pertama, sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan dan pengevaluasian baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta penataan lingkungan. Lalu yang kedua, sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik. Yang keempat, guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik, termasuk kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu yang kelima, guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Lalu untuk poin yang kedua mengenai implementasi pendidikan inklusi. Berdasarkan disahkannya Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi Nomor 70 Tahun 2009 pada pasal 3 ayat 1, setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa berhak mengikuti pendidikan yang inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Untuk ciri-ciri anak berkebutuhan khusus di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009, diantaranya yang pertama itu tunanetra, yang kedua tunarungu, ketiga tunawicara, keempat tunagrahita, yang kelima tunadaksa, keenam tunalaras, ketujuh kesulitan belajar, kedelapan lamban belajar, kesepuluh memiliki gangguan motoris, yang ke-11 menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, atau zat adiktif lainnya, dan yang ke-12 yaitu memiliki kelainan lain. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu model pendidikan inklusi di Indonesia menurut pendapat Found Bose and Shum pada tahun 2000. Penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut. Yang pertama itu kelas reguler atau inklusi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak-anak lain di sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Lalu untuk yang kedua itu kelas reguler dengan klaster, di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain di kelas dengan kelompok-kelompok khusus ya. Untuk yang ketiga kelas reguler dengan pull out, itu anak berkebutuhan khusus, mereka belajar dengan anak lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu
mereka akan ditarik keluar dari kelas reguler untuk ke ruang terapi atau ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus mereka. Lalu untuk yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out. Ini di mana anak berkebutuhan khusus, mereka akan belajar dengan anak-anak normal lainnya di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan suatu waktu mereka akan ditarik keluar untuk ke ruang terapis di mana mereka itu nanti akan belajar dengan guru pembimbing khusus mereka. Lalu untuk yang kelima itu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak lainnya di kelas reguler biasa. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah kelas khusus penuh, di mana anak berkebutuhan khusus ini ditempatkan dalam kelas-kelas khusus namun tetap di sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus itu tetap berada di kelas reguler setiap saat. Namun setiap saat itu dengan semua mata pelajarannya ya, atau inklusi penuh, karena sebagian anak berkebutuhan khusus itu dapat berada di kelas khusus atau di ruang terapi yang berhubungan langsung dengan gradasi atau tingkat kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang gradasinya atau tingkat kelainannya itu berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus daripada kelas reguler mereka pada sekolah reguler, atau ini disebut inklusi lokasi. Lalu kemudian bagi yang tingkat gradasinya sangat berat dan tidak memungkinkan sekolah di sekolah reguler biasa, akan disalurkan ke sekolah khusus atau yang biasa kita sebut SLB, atau tempat yang khusus seperti rumah sakit. Setiap sekolah inklusi dapat memilih model mana yang akan mereka terapkan, terutama tergantung kepada yang pertama itu anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani, lalu jenis kelainan dari masing-masing anak, gradasi atau tingkat kelainan anak, dan yang terakhir itu ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Itu saja dari saya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Wafik Azizah dengan NIM 14014213882 dari Rombel I kelompok 8. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai, ini akan relate dengan proyek kita sebelumnya tentang pendidikan inklusi gitu, dan kita sudah melaksanakan observasi. Jadi ini sedikit informasi supaya kita bisa menambah wawasan kita tentang anak berkebutuhan khusus dan inklusi. Oke, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang sakit, tetapi mereka adalah anak yang memiliki kelainan. Seseorang yang menderita sakit akan ditangani oleh dokter sampai sembuh. Tetapi anak berkebutuhan khusus ini tidak akan normal kembali atau bisa sembuh. Misalnya anak yang kehilangan indera penglihatannya atau kita sebut buta, ini tidak akan dapat melihat. Kemudian anak tuli juga tidak dapat mendengar kembali kecuali dengan usaha-usaha seperti operasi dan lain sebagainya yang memungkinkan anak tersebut bisa sembuh. Usaha medis dan rehabilitasi medis merupakan penunjang dalam pembinaan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus ditinjau dari segi medis adalah anak yang berkelainan atau cacat yang dalam pelayanan pendidikannya memerlukan usaha-usaha pelayanan medis berupa pengobatan dan penyembuhan menuju keadaan sehat jasmani dan rohani agar dapat mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Kemudian, anggapan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus itu menyebabkan masyarakat bersikap berbeda terhadap mereka. Sikap mereka itu antaranya adalah
menaruh belas kasihan yang berlebih, mencemooh, kemudian menjauhi anak yang berkebutuhan khusus, dan melindungi anak berkebutuhan khusus itu secara berlebihan atau overprotective. Keberhasilan anak untuk menyesuaikan diri itu dipengaruhi oleh lingkungan, teman-teman. Nah, bisa kita lihat apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan anak. Oke, yang pertama adalah kesempatan yang diberikan kepada anak untuk bersosialisasi. Kemudian timbulnya motivasi dalam proses sosialisasi. Ketiga, bimbingan dalam melaksanakan tiap-tiap proses sosialisasi. Klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas tahun 2006 untuk keperluan pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan. Yang pertama adalah anak dengan gangguan penglihatan, kedua gangguan pendengaran, kemudian gangguan fisik motorik, dan anak dengan gangguan intelektual seperti slow linear dan lain sebagainya. Nah, banyak penelitian tentang pendidikan inklusi ini sudah dilakukan sejak tahun 1980-an di negara-negara barat, teman-teman. Di antaranya adalah penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science di Amerika Serikat. Hasil ini menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, ataupun tempat khusus itu ternyata tidak efektif dan diskriminatif. Dari temuan ini direkomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan secara terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Depdiknas 2007 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif itu mendapatkan dukungan dari berbagai event atau momen, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Deklarasi of Human Rights tahun 1948, Convention on the Rights of the Child tahun 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua World Conference of Education for All tahun 1990, kemudian Resolusi PBB nomor 48/96 tentang persamaan kesempatan bagi orang yang berkelainan, The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Kemudian Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 menyatakan bahwa pendidikan inklusif dan ramah terhadap anak itu semestinya dipandang sebagai sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk pendidikan itu benar-benar untuk semua, sebagai cara menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi. Kemudian sebagai kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negaranya.